di dalam hidupku. Tiada ternilai kasih sayangmu, kasihmu selalu nyata di dalam hidupku. Kasih-Mu Tuhan menghidupkanku, kasih-Mu Yesus di hidupku. Tiada yang dapat menggantikan-Mu. Kaulah Tuhan penolongku. Kasih-Mu Tuhan menghidupkanku, kasih-Mu Yesus di hidupku. Tiada yang dapat melebihi-Mu. Kaulah Tuhan di hidupku selamanya. Ku naikkan syukur buat kebaikan-Mu, kasih-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Tiada ternilai
Ya, puji Tuhan. Shalom. 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 Ya, puji Tuhan, saudara-saudara yang ada di tempat ini, bahkan semua teman-teman dan saudara-saudara yang ada di rumah atau dimanapun saudara berada yang sudah mengikuti live streaming kami di Mahanaim Indonesia, kami mengucapkan terima kasih dan selamat kita bergabung dan kita mengikuti ibadah dan kita pasti diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, pada malam hari ini saya beri kesempatan untuk teman-teman yang ada di tempat ini, bahkan teman-teman dan saudara-saudara semua yang ada di rumah dan dimanapun saudara berada saat ini yang sedang mengikuti live streaming kami mohon bantuannya untuk kita bisa membagikan ibadah malam hari ini live streaming kita di Mahanaim Indonesia, untuk kita dapat membagikan kepada teman-teman yang lain di akun Facebook kita bagikan di grup-grup Facebook kita atau di grup-grup teman-teman kita di WhatsApp mungkin. Dan saya percaya ketika kita bagikan hal tersebut, kita bagikan ibadah malam hari ini, orang-orang yang lain juga ketika mereka mengikuti, mereka diberkati oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saya beri kesempatan kepada teman-teman yang ada di tempat ini, bahkan semua saudara yang mengikuti ibadah malam hari ini, untuk kita bisa membagikannya 1-2 menit ke depan. Saya beri kesempatan untuk kita bisa membagikannya. Kami juga yang ada di tempat ini akan membagikan ibadah live streaming kami. Puji Tuhan. Bagi saudara yang baru masuk di akun Facebook fanpage-nya Mahanaim Indonesia, kami saat ini sedang membagikan ibadah live streaming kami. Jadi saudara juga yang sudah masuk bisa kita bagikan kepada teman-teman yang lain, saudara kita yang lain, keluarga kita, ataupun di akun Facebook kita secara pribadi untuk kita dapat bagikan dan orang-orang yang lain juga bisa mengikuti ibadah malam hari ini. Ya, puji Tuhan, selamat datang untuk teman-teman yang baru datang. Kami saat ini sedang membagikan ibadah malam hari ini di akun Facebook. Kalau ada yang belum tahu, kita bisa buka di Facebook, di fanpage-nya Mahanaim Indonesia. Bisa searching di situ Mahanaim Indonesia. Ya, puji Tuhan, kami mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang ada di tempat ini, bahkan semua saudara yang ada di rumah dan dimanapun saudara berada, yang sudah membantu kami untuk membagikan ibadah malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati untuk kita semua, dan semua saudara-saudara yang ada di tempat ini dan dimanapun saudara berada, selamat mengikuti ibadah Mahanaim Indonesia, dan kita pasti diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Sebelum kita akan mulaikan ibadah kita pada malam hari ini, mari kita tutup mata jasmani kita semuanya. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kita percaya bahwa Allah yang luar biasa yang selalu memberkati kehidupan
berdiri. Kita sama-sama angkat pujian ini. Haleluya. Segala pujian hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Sama-sama kita angkat pujian ini. Kita katakan Tuhan adalah Allah yang setia. Amin. Haleluya. Kau Allah yang setia. Amin Tuhan. Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Amin Tuhan. Kau memulihkan hidupku. Katakan Kaulah harapanku. Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidup. Dengan iman katakan, dengan apa kan ku balas? Amin Tuhan. Dengan apa kan kami balas kebaikan-Mu Tuhan? segala Kebaikanku, segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, Tuhan, selamanya. Oh, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya. Kami tinggikan Engkau. Katakan, Kaulah harapanku. Haleluya. Kaulah harapanku, hidupku di dalam-Mu Tuhan, hidupku dalam. Berterima kasih kepada Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku, Kau selamatkan hidup. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanku? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Kami bersyukur, ku bersyukur. Dengan apa kan ku balas? Dengan apa kan ku? Amin Tuhan. Oh, segala kebaikan. Amin Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada. Mari kita naikkan siap ucapan syukur kita pada Tuhan malam hari ini. Oh Tuhan, kami bersyukur. Kami percaya kami ada malam hari ini. Semua berkat campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Amin Tuhan. Oh haleluya. Mari naikkan setiap ucapan syukur kita malam hari ini kepada Tuhan. Oh haleluya. Haleluya. Segala pujian bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Dengan apa kan ku balas? Akui semuanya berkat kemurahan Tuhan. Amin. Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah
bersyukur buat penyertaan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Kami sangat bangga memiliki Allah seperti-Mu. Bersyukur Lagi dengan apa akan ku balas? apakan ku Amin Tuhan, ini setiap seruan dari hati kami Tuhan. segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah Yesus. Ku bersyukur lagi dengan apa akan ku balas? Akan ku balas segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur dengan segenap hatiku. Segenap hatiku ku menyembah Yesus. Ku bersyukur lagi segenap hatiku. Tuhan kami bersyukur pada dengan iman katakan selamanya, oh selamanya Tuhan, oh beri pujian yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan, kami siap memuji memuliakan nama-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan, amin. Amin, puji Tuhan. Silakan duduk. Haleluya. Ada sukacita malam hari ini? Coba yang ada sukacita lambaikan tanganmu buat Tuhan. Haleluya, kita bersukacita malam hari ini. Amin. Coba saya mau lihat teman-teman kasih senyum yang termanis di samping kiri kanan. Coba kasih saya lihat gigi ke perlu. Haleluya. Apa yang teman-teman lihat? Di wajah teman-teman ada apa? Ada wajah kemuliaan Tuhan. Amin. Haleluya. Siap menari bagi Tuhan. Haleluya. Terima sukacita surga. Haleluya. Haleluya Yesus. Oh. Katakan. Terima sukacita surga. Hey. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai. Mari menari bagi Tuhan. Sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan. Oh, saksikan. Katakan haleluya. Dalam hati takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, kau mau bersorak rajinmu, sukacita surga nyata. Dari awal, saya undang kita bangkit berdiri. Terima suka. Katakan. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya. Oh, di tengah badai yang bergelima sukacita surga. Oh, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai. Mari menari bunuh Tuhan, angkat tanganmu. Haleluya, kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangat hari Tuhan. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuh.
puji Tuhan? Haleluya. Coba katakan haleluya. Haleluya. Kurang keras. Katakan haleluya. Haleluya. Lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan. Oh. Katakan lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang. Oh, kami lebih dari pemenang. Katakan lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah. Serukan jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah. Kita lebih dari pemenang. Oh, haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Oh, haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Yes Tuhan. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita yang dahsyat, Haleluya. yang luar biasa. Haleluya. Terima Tuhan, saya persilakan duduk. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. 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 Apa kabarmu pada malam hari ini? Apa kabarmu pada malam hari ini? Oke, jawaban kita luar biasa karena kita memiliki Tuhan Allah yang luar biasa. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Oke, saya berterima kasih atas kepercayaan yang seberapa kali kita bawa motivasi pada malam hari ini. Ya, itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan saya berterima kasih buat pimpinan Mahanaim yang sudah mempercayakan saya untuk menyampaikan motivasi pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke, langsung saja pada malam hari ini saya akan membahas tentang 5 hal yang membuat anak-anak Tuhan ketika mereka menghadapi yang namanya persoalan dalam kehidupan mereka, ketika mereka mengalami yang namanya masalah di kehidupan mereka tidak mundur, mereka tidak berhenti untuk melayani Tuhan, mereka tidak berstop untuk mengiring akan pekerjaan Tuhan, tetapi mereka tetap maju dalam melayani Tuhan. Hal yang pertama, saudaraku yang berkati Tuhan, apa yang membuat anak-anak Tuhan tetap semangat, tetap bertahan dalam melayani Tuhan, meskipun menghadapi yang namanya masalah? Hal yang pertama, ketika kita rajin membangun hubungan dengan Tuhan. Amin. Katakan rajin membangun hubungan dengan Tuhan. Melalui apa? Berdoa.
kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, kita berdoa, kita menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Kita memohon kepada Tuhan, berikan saya kekuatan, berikan saya kemampuan. Masalah ini memang secara manusia saya tidak bisa untuk menghadapi yang namanya masalah ini. Tetapi bersama dengan Tuhan Yesus, saya pasti bisa untuk menghadapi masalah itu. Amin. Saya pasti bisa untuk menghadapi yang namanya persoalan kehidupan saya. Kenapa? Karena kita meminta kekuatan dari Tuhan melalui apa? Berdoa. Hal yang pertama tadi, rajin membangun hubungan dengan Tuhan. Haleluya. Dan yang kedua, apa yang membuat kita tetap kuat dalam mengiring Tuhan? Yang kedua adalah firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan. Firman Tuhan menguatkan kita, firman Tuhan memampukan kita ketika kita membaca firman Tuhan setiap hari, baik pagi, siang, sore, dan malam. Kita membaca firman Tuhan. Di situ ada firman Tuhan yang mengatakan, marilah semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan apa? Memberikan kelegaan kepadamu. Di situ Yesus memberikan apa? Jaminan bagi setiap orang yang percaya. Di situ Yesus memberikan jaminan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Agar kita jangan apa? Jangan menyerah dalam situasi sulit. Agar kita jangan berhenti untuk melayani Tuhan. Ketika kita menghadapi yang namanya titik kecewaan dalam kehidupan kita. Haleluya. Dan yang ketiga, ketika kita sudah membaca firman Tuhan teman-teman. Yang ketiga, kita merenungkan firman Tuhan. Amin. Katakan merenungkan firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan. Kitab Mazmur mengatakan orang yang merenungkan firman itu siang dan malam. Ketika dia mengingat setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan dia. Ketika dia mengingat setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan dia, dia tidak akan pernah menyerah dalam mengiring Tuhan. Dan yang keempat, dalam Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Yang keempat langsung saja, yaitu kita mengandalkan Tuhan. Katakan samping kiri, samping kanan, katakan mengandalkan Tuhan. Sangat penting dalam kehidupan kita untuk mengandalkan Tuhan teman-teman. Amin. Karena Alkitab berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan teman-teman, ya di ayat kelima mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Artinya orang tersebut dia tidak apa? Dia pasti tidak akan maju atau dia dikatakan sebagai orang yang memundur dalam menghadapi yang namanya masalah kalau dia tidak mengandalkan Tuhan. Dan yang kelima, ini sering kita dengar, sering kita baca, bahkan pun ketika di khotbah kita sering dengar itu terus. Siapa dia? Holy Spirit. Roh Kudus. Amin. Roh Kudus yang selalu memberikan kita kekuatan. Roh Kudus yang selalu memberikan kita kemampuan agar kita tetap bertahan dalam menghadapi yang namanya situasi sulit. 5 hal inilah teman-teman yang membuat hidup kita tetap kuat, yang membuat hidup kita tetap maju, tetap eksis dalam mengiring Tuhan. Dan saya percaya 5 hal ini yang membawa kita menuju kepada kemenangan demi kemenangan. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam Mahanaim. Puji Tuhan. Untuk merenungkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, mari kita tutup mata jasmani kita. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Amin Tuhan. Kau sangat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sangat bangga memiliki Allah seperti Engkau. Haleluya. Kami percaya Engkau Allah Immanuel yang selalu bersama dengan kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa-Ku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya bagiku. Bersama kita yang teologi ini kita akan bersama-sama haleluya katakan, oh Kau
Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari kita angkat pujian dari awal. Katakan Bapakku datang. Haleluya Yesus Tuhan. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertahta dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Sekarang kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Silakan. Kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Lagi Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, katakan dengan iman. Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Immanuel. Engkau Allah beserta. Lagi serukan Immanuel, Immanuel, Immanuel. Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Immanuel. Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Lagi serukan Immanuel. Kau kuat Tuhan, kami percaya Kau selalu ada di depan kami Tuhan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Lagi Kau kuatkan kami Tuhan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Lagi Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Beri pujian yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Masih rindu untuk memuji Tuhan di malam hari ini? Masih rindu untuk memuji Tuhan malam hari ini? Amin.
Sebelum kita berlompat bagi Tuhan, kita akan yel-yel Mahanaim dulu di malam hari ini. Kalau saya bilang Mahanaim, semua bilang yes. Kalau saya bilang iblis, semua bilang Kalau saya bilang Tuhan, kalau Tuhan Yesus sedang, semua bilang oke banget gitu loh. Siap? Siap. Siap? Siap. Oke. Mahanaim. Yes. Lagi rupa kurang kuat. Mahanaim. Yes. Mahanaim. Yes. Iblis. 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 Nah ini, kalau Tuhan Yesus sedang. Kalau Tuhan Yesus sedang. Kalau Tuhan Yesus sedang. Beri pujian yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kita mau puji Tuhan malam hari ini. Kita mau bersorakan haleluya bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Siap berlompat bagi Tuhan malam hari ini. Siapkan semua kakimu untuk Tuhan dan tanganmu. Dan setiap pujian bagi Tuhan. Haleluya. Katakan, Yesus kau kekuatan. Amin Tuhan. Haleluya. Amin. Oh, katakan, kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Katakan Yesuslah kuatku. Angkat kedua tanganmu dan katakan, terbayang gelapkan ku lewati. Asal ada Tuhan semuanya bisa, amin. Haleluya. Katakan, dengan imanku ku diselamatkan. Oleh kuasa apa? Oleh kita berlompat bagi Tuhan malam hari ini, semuanya untuk Tuhan, amin. Ku angkat tanganku, haleluya. Berlompat bagi Tuhan malam hari ini. Allah yang perkasa, amin. Surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, haleluya. Allah yang perkasa. Serukan doa bagi Tuhan. Oh, haleluya. Lagi dalam katakan, Yesus kekuatan bagi kami. Yesus kau kekuatan di hidupku. Amin. Takkan gentar langkahku. Tuhan selalu mengalir kita saat kita terjatuh. Amin. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Oh Tuhanlah apa? Sumber kuatku. Angkat kedua tanganmu dan katakan, terbayang gelapkan ku lewati. Haleluya. Dan kau beserta. Haleluya. Katakan, imanku. Dengan imanku ku di. Oleh apa? Oleh kuasa Yesus. Haleluya. Oleh kuasa Yesus. Semuanya bagi Tuhan kita melompat. Ku angkat tanganku, ku sorakan. Haleluya. Allah yang perkasa, surga bumi. Oh, ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa. Sudah bagi Tuhan, amin. Berseru bagi Tuhan, haleluya. Mari kita tepuk tangan di atas kepala. Ku angkat tanganku. Ku sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Kuasa. Surga bumi nyata. Kita berlompat bagi Tuhan. Ku angkat Tanganku nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa. amin, haleluya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Amin. Allah yang perkasa. Surga bumi nyata. Oh, ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa. Berkuasa
Haleluya Yesus. Haleluya. Mari silakan duduk. Terima kasih Tuhan. Kami sudah bersorak bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Tibalah saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab kami tenang bersama Engkau Tuhan. Amin Tuhan. Dan Engkau mengetahui setiap kedalaman isi hati kami Tuhan. Yesus Tuhan. Bapa Kau mendengar seruan hatiku. Yesus Tuhan. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Kau mendengar Tuhan, Bapa Kau mendengar seruan hati kami, seruan hatiku. Yesus Tuhan, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku Tuhan. Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati kami, menyembuhkan
lagi angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Oh, mengalir. Haleluya. Kuasa dari tempat mahal. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, kan tenang bersamamu, kan tenang bersamamu. Oh, ku kan tenang bersamamu, ku kan tenang bersamamu. Bapa, kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Yesus Kristus. Segala pujian hanya bagi Tuhan yang layak terima segalanya. Malam hari ini kami mau dengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicaralah bagi kami di tempat ini. Berbicaralah bagi setiap saudara-saudara yang mendengar lewat Mahani Indonesia Facebook Tuhan. Kami percaya kami akan dilawat oleh Tuhan. Ketika kami datang di tempat ini, kami berbeda ketika kami keluar nanti. Karena Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Oleh pertolongan Engkau Allah Roh Kudus, kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Demi nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk saudara. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah melayani lewat pujian penyembahan. Saudara, malam hari ini saya sungguh bersyukur kepada Tuhan untuk saya bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk teman-teman yang ada di tempat ini. Mungkin ada yang sudah lihat tema ya di di video atau dimanapun teman-teman sudah lihat. Siapa yang tahu tema malam hari ini? Ya, ada yang tahu? Before after. Ya, before after. Nah, kalau bicara tentang before after, teman-teman itu identik dengan apa? Teman-teman kalau lihat pernah lihat di mana itu ada before after? Di mana? Di Facebook atau di Instagram. Before after, ada yang before 10 tahun yang lalu, aduh masih kremos, ya toh. Dia taruh DP foto dang. Ini ada kakak Acel di depan sini, aduh dulu-dulu 10 atau 20 tahun lalu, ya toh. Beda dengan sekarang. Ya, segala sesuatu yang kita lihat teman-teman, sebelum dan sesudah. Ketika kita lihat di Facebook, kita lihat ada perubahan-perubahan yang terjadi, entah dari style kita, ya toh. Entah itu dari rambut mungkin, tapi mungkin ada yang tetap sama dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Ya. Tapi teman-teman, di tempat ini semua juga saudara yang sedang melihat, ketika kita melihat itu foto before after, satu hal yang kita lihat ada apa? Perubahan. Perubahan yang terjadi. Entah itu 5 tahun yang lalu, entah itu 10 tahun yang lalu, entah itu tahun yang lalu. Kita bisa lihatkan semua itu lagi viral, di mana-mana lagi viral. Sebuah perubahan-perubahan yang terjadi. Bahkan kalau kita lihat di dalam keadaan dunia sekarang ini, sebuah perubahan dari orang yang dahulunya dia cuman seperti orang-orang biasa pada umumnya. Ketika orang lihat, dia 10 tahun lalu, dia cuman sekedar bekerja seperti ini, dia hanya sekedar seorang karyawan biasa. Tetapi ketika hari ini kita lihat orang tersebut diangkat Tuhan, saya pakai tanda petik, diangkat Tuhan atau di pandangan manusia dia menjadi orang yang berhasil. Yang dahulunya orang-orang tersebut kita lihat, dia cuma biasa dari keluarga sederhana. Tetapi hari ini kita lihat ada orang-orang yang kayanya luar biasa. Ada sebuah perubahan yang terjadi dalam kehidupan orang-orang tersebut. Dan perubahan-perubahan seperti ini kalau kita lihat, ini diangkat jempol oleh semua orang, benar nggak? Orang akan puji apanya? Usaha dia. Pantaslah dia jadi kaya, pantas dia sukses, pantas dia berhasil. Dia dulunya dia hanya sekedar karyawan biasa, tetapi dia terus sekolah, dia bekerja keras, akhirnya dia membuat sebuah perusahaan dan jadi bos di tempat tersebut. Enggak heran orang-orang seperti itu. Nah, kalau cuma keberhasilan seperti itu, saya percaya semua orang juga di dunia ini dapat melakukan hal yang sama. Tetapi pada malam hari ini ada sebuah
hal yang harus kita tahu bersama, bukan hanya sekedar perubahan dari ekonomi kita. Bukan hanya sekedar perubahan dari status sosial kita. Bukan hanya sekedar dari kita yang dahulu yang seperti ini dan menjadi sukses berhasil seperti ini dan banyak orang yang mengakuinya. Kalau perubahan cuma sampai di titik tersebut, saya mau katakan itu semua sia-sia. Itu sebabnya malam hari ini saya rindu berbicara tentang before after atau sebelum dan sesudah yang saya maksudkan dari kebenaran firman Tuhan. Nah, kita akan lihat sebuah kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Efesus. Mari saudaraku, kita buka di dalam kitab Efesus. Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat. Kita akan baca dari ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-24. Yang sudah mendapatkan katakan sudah. Efesus 4 ayat 21 sampai ayat yang ke-24. Saya bacakan untuk teman-teman dan saudara semua di tempat ini. Firman Tuhan katakan seperti ini. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Ayat 23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, saudara, kalau kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan ini, maka perubahan yang dimaksud adalah perubahan dari status kita di hadapan Tuhan. Jadi perubahan yang dimaksudkan dari kebenaran firman Tuhan ini bukan sebuah perubahan yang hanya sekedar diakui manusia. Perubahan yang dimaksudkan di dalam kebenaran firman Tuhan ini bukan hanya kita mendapatkan tepuk tangan dari manusia. Tetapi perubahan yang sesungguhnya dimaksudkan kebenaran firman Tuhan. Yaitu apa saudara? Yaitu kehidupan kita di hadapan Tuhan. Status kita di hadapan Tuhan. Dan itu yang akan kita pelajari bersama pada malam hari ini. Ada sebuah perubahan. Dan perubahan itu harus diusahakan. Dan perubahan itu harus lahir dari hidup kita. Orang lain tidak mampu untuk mengubahkan kita saudara. Kalau hanya sekedar manusia, tidak akan pernah mampu kita dapat mengubah orang lain. Tidak akan. Perubahan yang akan kita lihat itu perubahan yang terlahir dari kehidupan kita. Perubahan yang saya maksudkan adalah perubahan yang bukan hanya sekedar lahir dari perkataan-perkataan manusia, dari tepuk-tepuk tangan manusia, tetapi perubahan yang akan kita lihat di sini perubahan yang dapat menyukakan hati Tuhan dan Tuhan melihat orang tersebut dari hanya sekedar orang biasa, tapi menjadi orang luar biasa di hadapan Tuhan. Bisa katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena teman-teman di tempat ini kita lihat kebenaran firman Tuhan tadi, kita kembali kepada Efesus pasal yang keempat tadi. Ya, coba kita lihat di ayat 21. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Ayat 22 orang baca bersama-sama nih. 1, 2, 3. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Nah, perubahan yang kita akan lihat di sini ini terjadi dari usaha bukan hanya sekedar teman-teman kita di sekitar kita karena kita ada di sebuah komunitas rohani, karena kita ada dalam sebuah perkumpulan gereja yang bisa dikatakan gereja yang besar dan akhirnya kita diubahkan di situ. Bisa saja seperti itu teman-teman. Tetapi di dalam firman Tuhan ini perubahan yang terjadi terletak dari kehidupan orang tersebut. Firman Tuhan jelas katakan berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu.
Berarti Alkitab mau mengingatkan kita. Ada sebuah kehidupan yang sudah kita lewati di dahulu. Ada sebuah kehidupan yang telah kita jalani dan kita nikmati dan kita lakukan. Dan ini yang perlu kita ubah. Nah, kurang lebih saya mau berbicara teman-teman di tempat ini. Ada dua bagian orang atau dua macam orang yang mengalami perubahan. Ada dua bagian atau dua macam orang yang mengalami perubahan. Yang pertama, dari kebenaran firman Tuhan ini. Ini yang pertama. Dia, firman Tuhan katakan, kehidupan yang lama yang ditanggalkan dan dia mengenakan manusia yang baru. Bagian yang pertama adalah orang-orang yang hidupnya dulu hancur, hidupnya buruk, hidupnya jatuh di dalam dosa. Tetapi orang-orang seperti ini mengubah hidupnya dan mengenakan manusia baru dan percaya kepada Tuhan. Ini kelompok orang yang pertama, saudara. Kita tahu bersama bahwa kita ini tidak lepas dari namanya dosa. Tidak ada yang sempurna. Memang. Tetapi kan Alkitab juga mengingatkan bahwa kita harus mencapai kesempurnaan itu. Itu sebabnya juga firman Tuhan mengingatkan bahwa kita yang dahulu kita tahu ada kelakuan, ada tindakan-tindakan yang jauh daripada Tuhan. Kita harus kenakan manusia yang baru. Lepaskan kehidupan yang lama yang membawa kita jauh daripada Tuhan. Apa sih kalau kelakuan-kelakuan yang bisa membuat kita jauh daripada Tuhan, saudara? Sangat sederhana dan saya percaya semua teman-teman, semua saudara mengerti dan tahu jelas hal ini. Apa sih yang menjauhkan kita dari Tuhan? Apa? Free sex, itu jelas. Pesta pora, jelas. Mabuk-mabukan, jelas. Tetapi ada hal-hal juga yang kecil yang kita anggap sepele yang sebenarnya tanpa kita sadari membuat kita perlahan-lahan jauh sebenarnya daripada Tuhan. Dan kita tidak sadari itu membuat kita di hadapan Tuhan sebenarnya kita penuh dengan dosa. Kita banyak kekurangan di bagian ini dan kita perlu tahu jelas untuk hal-hal tersebut. Saya orang yang anti game. Saya bukan orang yang anti game, cuman seringkali game atau permainan-permainan bukankah itu menjauhkan kita dari Tuhan? Seringkali kita lupa ketika kita bermain, Tuhan 30 menit gak apa-apa. 40 menit jo Tuhan. Habis itu kita berdoa. Kebablasan 1,5 jam. Masih boleh kuat tambah sadiki. Kebablasan sampai 2 jam 3 jam. Iya toh. Pas omangan toh. Tuhan tahu kita kekurangan. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan tahu kekuranganku. Amin. Coba kita pikir dengan hal-hal seperti itu. Kita bergantung kepada kasih Tuhan tetapi dengan pengertian yang salah. Ya, Yesus itu memang Maha Pengampun. Kita yang berdosa, kita datang kepada Tuhan, kita minta ampun. Tuhan bebaskan kita, Tuhan ampuni kita. Tetapi kan ada bagian yang perlu kita juga, hikmat kita untuk kita bisa mengatur hidup kita ini. Kalau ada sesuatu yang akhirnya perlahan-lahan waktu kita disita, waktu kita akhirnya berkurang di hadapan Tuhan untuk bersekutu dengan Tuhan, maka saya harus katakan Anda sedang berada di dalam kegelapan. Sekalipun Anda berkata Anda adalah orang Kristen. Anda masuk gereja itu tidak dapat membayar semua dosa-dosa kita. Itu sebabnya Alkitab mengingatkan bagian yang pertama. Kita yang dahulu jauh daripada Tuhan. Kita yang masih melakukan hal-hal yang di luar Tuhan. Tanggalkan. Mudah? Enggak sebenarnya. Kalau kita menggunakan cara kita sendiri. Akan sulit, susah. Tetapi kalau Anda hidup di dalam Tuhan, datang di hadirat Tuhan, saya percaya itu akan mudah bagimu yang mau berubah di hadapan Tuhan. Bisa katakan amin.
Itu sebabnya teman-teman, bagian yang pertama ini sangat simpel dan sederhana sebenarnya. Ketika kita sudah hidup jauh dari hadapan Tuhan, kita kembali kepada Tuhan, tanggalkan manusia yang lama, kenakan manusia yang baru, dan hidup bagi Tuhan. Tetapi ada bagian yang kedua, bagian kelompok yang kedua, yang sebenarnya saya mau katakan orang-orang ini adalah orang-orang yang luar biasa. Bagian yang kedua ini adalah orang-orang yang saya mau katakan mereka adalah orang-orang yang bisa melayani secara hebat. Mereka bisa melakukan dan punya visi-visi besar untuk memenangkan jiwa, untuk melakukan hal-hal yang hebat. Tetapi apa yang salah di bagian yang kedua ini? Di bagian kelompok orang yang kedua ini. Kalau yang pertama, kalau hanya mau bertobat itu terlalu mudah teman-teman. Kita yang berdosa, kita datang di hadapan Tuhan minta ampun, mengaku segala dosa kita, berbalik dan hidup dalam Tuhan. Sederhana sekali. Tetapi ada kelompok orang yang kedua, yang saya katakan tadi, mereka adalah orang-orang yang dahulunya hebat. Mereka adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan dengan luar biasa. Bahkan banyak orang yang bisa tepuk tangan karena perbuatan-perbuatan rohani mereka. Mari kita lihat. Ada satu contoh teman-teman yang akan kita pelajari. Coba kita buka di dalam 2 Tawari. 2 Tawari pasal yang ke-14. 2 Tawari pasal yang ke-14. Coba kita lihat contoh Alkitab ini. Ini orang yang luar biasa teman-teman. Kalau kita bandingkan dengan kehidupan kita mungkin masih jauh. Tetapi coba kita lihat. 2 Tawari pasal yang ke-14. Saya baca dari ayat yang kedua. Namanya siapa? Raja Asa. Ayat yang kedua firman Tuhan. Asa melakukan apa? Apa yang baik dan benar di mata Tuhan Allahnya. Coba kita lihat orang ini. Alkitab catat dia adalah orang yang baik dan benar. Di mata siapa? Di mata Kaal? Enggak. Di mata siapa? Di mata ngonipe gembala-gembala? Kalau kebaikan dan kebenaran manusia hanya ada, maksudnya seperti ini. Kalau kebaikan dan kebenaran manusia hanya diukur dari pandangan manusia juga, maka itu sangat-sangat terbatas. Contoh Alfa. Oh, Alfa bilang, oh ini orang ini baik. Oh dia luar biasa. Belum tentu di pemandangan orang lain. Doni bilang, oh Alford ini luar biasa. Belum tentu di hadapan orang lain. Bahkan belum tentu kalau dalam penilaian Tuhan. Tapi di sini Alkitab catat Asa adalah orang yang melakukan apa yang baik dan yang benar. Berarti dia memang di hadapan Tuhan, di mata Tuhan, orang ini luar biasa. Coba kita lanjut. Perkara-perkara luar biasa apa yang dia lakukan. Coba kita lihat di ayat yang keempat lagi. Ayat yang keempat. Ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dan mematuhi hukum dan perintah. Wih, luar biasa ini orang ini. Dia bisa membawa orang-orang sekalipun memang ada otoritas kekuasaan dia. Tetapi dia dapat membuat orang-orang Yehuda untuk bisa katakan mematuhi hukum dan perintah. Dia dapat membawa orang-orang untuk mencari Tuhan. Dengan kata lain orang ini bisa menyelamatkan orang lain juga. Kalau Asa ada di zaman sekarang ini dia menjadi pemerintah yang bukan hanya sekadar berbicara tentang politik. Bukan hanya pemerintah yang mencari kekuasaan, tetapi dia menjadi pemerintah yang dapat membawa orang-orang lebih dekat kepada Tuhan. Luar biasa. Tapi coba kita lanjut. Apa yang dilakukan selain itu? Coba kita lihat lagi di ayat yang ke-12. Sebenarnya ada banyak di situ. Di ayat yang ke-12. Saya bacakan.
pasal yang ke-15. Pasal yang ke-15, ayat yang ke-12. Mereka mengadakan perjanjian untuk apa? Mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dengan segenap hati dan jiwa. Ayat 14, mereka bersumpah setia kepada Tuhan dengan suara yang nyaring, dengan sorak-sorai dan dengan tiupan nafiri dan sangkakala. Ini orang yang lebih luar biasa lagi, teman-teman. Dia dapat meyakinkan orang-orang lain pada saat itu untuk bukan hanya sekedar mencari Tuhan, tetapi dia mampu membuat orang-orang pada saat itu mengikat sebuah perjanjian dengan Tuhan, mengikat sebuah kesetiaan dengan Tuhan. Ini orang-orang yang luar biasa, saudara. Ini adalah kelompok orang-orang yang saya katakan orang yang hebat. Alkitab yang catat masalahnya. Tapi apa yang terjadi? Mari kita lihat lagi. Kita lompat kepada ayat yang pasal yang ke-16. Pasal yang ke-16 ini ceritanya seperti ini. Ini pendek ceritanya, teman-teman. Akhirnya dia tidak mengandalkan Tuhan lagi karena dia harus membuat persepakatan dengan Raja Amori pada saat itu. Ini bicara tentang orang-orang di luar Tuhan. Tetapi yang terjadi apa, saudara? Coba kita lihat, ada peringatan yang Tuhan sampaikan kepada dia. Ayat yang ke-9. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Coba kita lihat respon dari Asa ketika dia ditegur oleh Tuhan lewat hamba Tuhan. Kita lihat ayat yang ke-10. Maka sakit hatilah Asa. Maka sakit hatilah Asa. Nah, saudara, titik yang paling harus kita jaga baik-baik itu di mana? Hati. Asa bisa saja di hadapan orang-orang lain dia bisa saja berlaku bahwa dia masih aman. Tetapi ketika sakit hati sudah terjadi kepada seseorang, itu bisa saja tidak terlihat dari hal di luar. Tetapi kalau bicara di dalam hati, ini bahaya, saudara. Karena sakit hatinya, apa yang terjadi? Dia tidak mendengarkan. Malah yang terjadi apa? Coba kita lihat. Sehingga ia memasukkan ke dalam penjara, sebab memang ia sangat marah terhadap dia karena perkara itu. Akhirnya karena sakit hati timbullah marah di hadapan Tuhan. Karena hanya ditegur karena kesalahan. Coba kita lihat ayat yang ke-12. Pada tahun ke-39 pemerintahannya, perhatikan baik ini. Asa menderita sakit pada kakinya yang kemudian menjadi semakin parah. Namun dalam kesakitannya itu, ia tidak mencari pertolongan Tuhan. Coba kita lihat perubahan yang terjadi, saudara. Kalau bagian pertama yang kita lihat tadi, before-nya apa? Mereka orang jahat, mereka orang yang melakukan kejahatan, mereka melakukan dosa. Seperti Paulus, pembinasa jemaat. Tetapi after-nya apa, saudara? Dari pembinasa jemaat, dia menuai jiwa dan menghasilkan banyak jemaat. Tetapi di bagian yang kedua kalau kita lihat contoh Asa ini, saudara. Dahulunya firman Tuhan katakan dia baik. Dahulunya dia adalah orang yang benar di hadapan Tuhan. Dia adalah orang yang bisa saja melayani Tuhan. Dia bisa saja setiap hari melakukan doa, baca Alkitab. Dahulunya dia orang-orang seperti ini. Tetapi hanya karena ditegur, karena kesalahan dia tidak menerima. Dia sakit hati, dia marah. Bahkan parahnya firman Tuhan katakan, sampai akhir pun dia tidak mau mencari pertolongan Tuhan. Nah, kalau Anda ada di kelompok seperti ini,
Yang dahulunya, 10 tahun lalu kita ndak ada hari kalau ndak berdoa dengan TP Temang-Temang. 20 tahun lalu, kita so lewat kuah itu. Kalau dulu kita ingat kita melayani dari pagi sampai pagi kalau boleh. Kita dulu lakukan hal-hal yang hebat dengan kita Temang-Temang. Kita lakukan hal yang luar biasa di dalam Tuhan. Tetapi ada orang di hari ini, di mana mereka? Ada orang-orang yang tiba-tiba terhilang. Ketika mereka berbicara dengan orang lain, dahulu saya. Itu hanya sekedar jadi histori, itu hanya sekedar jadi sejarah yang luar biasa. Seperti Asa. Asa mencatat sebuah pencapaian hebat. Bukan pencapaian dunia, tapi pencapaian rohani. Tetapi itu dulu. Kalau kita hanya bermodalkan masa lalu yang hebat kita di hadapan Tuhan, itu semua akan sia-sia, saudara. Kalau kita hanya kemarin, sebelumnya saya luar biasa, kita bisa backing doa di tempat ini satu hari 5 kali. Setiap hari kita doa. Tapi di mana itu sekarang ini? Seperti Asa. Dahulu dia hebat. Tetapi di akhir hidupnya dia tidak mencari Tuhan. Saya mau katakan ada orang-orang seperti ini. Yang dia dahulu luar biasa di hadapan Tuhan. Tetapi di hari-hari seperti ini, di mana orang-orang tersebut, mereka luar biasa dahulu. Tetapi di hari ini banyak yang malah jauh daripada Tuhan. Banyak yang terhilang, saudara. Sekalipun mereka katakan mereka masih Kristen, Kristen tidak cukup. Kalau kamu jadi orang Kristen, kamu harus menjadi orang Kristen yang melayani dan setia sampai akhir. Tidak cukup kalau kita berbicara tentang pengalaman kita di masa lalu. Kita pernah bikin KKR. Kita kalau selidiki Alkitab, kita bisa dapat 10 hal di dalam satu ayat. Kalau dia cuma dapat 1 hal. Ternyata itu tidak akan berguna ketika kalau kita sudah berhadapan dengan Tuhan, Sang Pemilik segalanya. Itu sebabnya penting sekali kehidupan kita bukan hanya berbicara masa lalu yang hebat, tetapi ada perbuatan di setiap hari kita. Yang bukan hanya sekedar kita mengandalkan pengalaman masa lalu. Tapi ada hal-hal yang perlu kita bangun setiap hari. Yang akan membuat kita bertahan di dalam keadaan yang tetap sama di hadapan Tuhan. Orang ini benar di hadapanku. Saya mau kembali kepada kitab Efesus tadi, teman-teman. Efesus tadi. Saya berpikir seperti ini, saudara. Efesus ini kan adalah jemaat yang luar biasa sebenarnya. Dari sejarah mereka ini adalah jemaat yang luar biasa. Tetapi ketika firman Tuhan ini disampaikan oleh Paulus kepada jemaat Efesus, berarti benarnya seperti ini. Ada jemaat-jemaat, ada orang-orang yang sebenarnya sudah di dalam Tuhan, tetapi firman Tuhan mau ingatkan kembali mereka. Kenapa firman Tuhan mengingatkan mereka? Coba kita kembali ke Efesus pasal yang keempat, tapi kita mundur di ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17 firman Tuhan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Berarti ada orang Kristen pada saat itu yang sudah menjadi jemaat di Efesus, yang mungkin ada orang-orang yang memang setia. Tetapi firman Tuhan ini diingatkan kepada jemaat di Efesus. Karena kenapa, saudara? Karena ada orang-orang yang sebenarnya mereka sudah setia kepada Tuhan. Mereka sudah melakukan hal-hal yang hebat mungkin pada saat itu. Tetapi diingatkan kembali, jangan hidupmu lagi sama seperti yang dahulu. Apa yang dahulu? Yang di luar dari kehendak Allah. Ternyata ada orang-orang seperti ini, saudara. Dia sudah Kristen, tapi dia masih bisa melakukan hal-hal yang jauh daripada Tuhan.
Masih bisa melakukan? Bisa. Mereka masih bisa melayani teman-teman. Bisa. Mereka bisa melayani, menutup segala sesuatu dengan sebuah pelayanan bisa. Karena Alkitab catat berarti memang ada. Dan di ini dan semua hal ini diingatkan kepada kita yang melayani Tuhan saat ini. Ada sebuah keputusan yang besar yang harus kita putuskan sekarang ini. Kita harus lakukan sekarang ini. Kalau sebelumnya kita memang berbicara di masa lalu kita itu hebat di hadapan Tuhan. Tetapi mungkin hari-hari ini kita mulai jauh daripada Tuhan. Kita mulai melupakan doa-doa kita. Kita melupakan baca Alkitab kita. Maka Tuhan juga mengingatkan kepada kita semua malam hari ini. Untuk kita kembali kepada Tuhan. Selagi ada kesempatan saudara. Kapan kesempatan itu? Selama Anda masih hidup di tempat ini. Selama kita masih menarik nafas kita. Di situ berarti masih ada kesempatan. Tapi juga bukan berarti ketika kita masih ada kesempatan, kita masih bernafas, kita menyia-nyiakan segala kasih karunia kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Karena ketika kita mau kembali ada sebuah perjuangan yang lebih besar yang harus kita bayar saudara. Saya mengalaminya. Ada sebuah perjuangan yang tidak gampang, tidak semudah yang awal kita bangun. Ketika kita mau kembali kepada Tuhan ada sebuah perjuangan saudara yang saya katakan itu tidak mudah seperti yang dahulu kita mulai. Tetapi perjuangan itu harus kita lakukan. Kalau kita tidak berjuang, akhir kita binasa, Alkitab catat. Tetapi Anda di tempat ini, saudara yang mendengar. Kalau saudara orang tersebut, kembalilah kepada Tuhan. Mari bangun kembali hal-hal yang hebat di hadapan Tuhan. Jangan hanya kita berbicara masa lalu yang luar biasa. Tapi itu harus dinyatakan selalu dalam kehidupan kita. Dari hari ini juga. Sampai di mana Tuhan perkenankan kita masih hidup di dunia ini. Kita didapati apa? Setia. Teman-teman, memang tidak mudah. Apalagi kalau misalnya saudara semua kita luar biasa di hadapan Tuhan. Tetapi ketika ada godaan, ada masalah, akhirnya membuat kita jauh daripada Tuhan. Tetapi ingat sekali lagi kembali firman Tuhan mengingatkan kita. Before kita apa? Kalau Anda orang-orang yang belum menerima Yesus, terima Yesus, bertobat, datang kepada Tuhan. Tapi kalau Anda adalah orang-orang yang selalu berbicara, dahulu saya seperti ini. Oh, dahulu sedangkan lagu rohani, lagu di luar lagu rohani, lagu dunia kita mau nyanyi. Mar sekarang TikTok luar biasa. Iya toh? Oh, dulu kita sedangkan mesontong, aduh, darah Yesus. Iya. Dulu kau dengar lagu-lagu sekuler di oto, babongkar toh. Oh Tuhan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh, haleluya. Iya toh. Sekarang kalau coba bongkar sedikit apa? Iya toh. Tak lupa aku Tuhan. Oh, biar Tuhan pengampun. Aduh. Kita bisa saja tertawa dengan hal-hal ini. Tapi benarkan itu terjadi saat ini? Saya mau ingatkan kembali, jangan seperti juga jemaat yang ada di Galatia. Mereka sudah percaya kepada Tuhan. Tetapi karena mereka masih hidup di dalam sebuah lingkungan, dalam sebuah lingkaran, mereka masih ada di sebuah area, tetap hidup di dalam dosa. Alkitab catat pada Galatia yang ketiga, hai engkau orang yang bodoh. Jemaat, orang-orang yang ikut Tuhan, bodoh. Mau dia sebagai gembala, mau dia sebagai pendeta, tapi kalau dia hidupnya hanya sekedar pelayanan di depan manusia, tetapi di belakang dia tetap hidup di dalam area dosa, maka Alkitab catat mereka adalah orang bodoh. Alkitab yang catat saudara.
Kita tidak bisa bergeming dengan hal ini. Itu sebabnya kalau Anda mendengar firman Tuhan malam hari ini, mari datang lagi ke hadapan Tuhan. Dia masih beri kesempatan kepada kita untuk datang kepada Tuhan. Mari, manusia yang lama kita tanggalkan. Memang tidak mudah, tetapi ada sebuah perjuangan hidup yang harus kita mulai. Hari ini, ketika before Anda sebelum datang di tempat ini, saudara, sebelum Anda datang di tempat ini mungkin Anda sudah jauh daripada Tuhan. Sebelum datang di tempat ini atau sebelum saudara mendengar firman Tuhan hari ini, mungkin saudara jauh daripada Tuhan. Mari datang ke hadirat Tuhan. Mari datang kepada Tuhan. Coba kita lihat, ini kan before. Ini after, ya toh? Sebelum dan sesudah. Di antara sebelum dan sesudah ada apa? Ada sebuah titik di sini. Ada sebuah peristiwa yang harus terjadi. Dan peristiwa ini yang saya harus sampaikan kepada teman-teman. Ini adalah sebuah keputusan. Ini adalah keputusan yang tidak bisa dikuatkan hanya sekedar dari perkataan teman-teman yang lain. Tetapi ini adalah sebuah keputusan yang harus lahir dari hidup kita sendiri. Kalau dahulu saya sebelum datang di tempat ini saya masih mendengar lagu-lagu yang sekuler, lagu dunia yang tidak pernah membangun iman saya. Maka sesudah tempat ini, saya buat sebuah keputusan di ibadah ini. Ketika saya keluar, saya menjadi berbeda. Ketika saya sebelum datang di ibadah ini, saya masih hidup di dalam lingkaran dosa. Tetapi ketika saya mendengar kebenaran firman Tuhan ini, saya mengambil keputusan. Dan hidup saya bagi Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya saudara, semua teman-teman di tempat ini, saya undang pemain musik. Yang ada di tempat ini, yang ada dimanapun saudara berada yang mendengar kebenaran firman Tuhan. Kalau sebelumnya, kalau kita sudah di dalam Tuhan, ketika selesai dari ini, kita akan lebih semangat lagi di hadapan Tuhan. Tapi kalau sebelumnya kita jauh daripada Tuhan, mari ambil keputusan saudara. Kita kembali lagi, bangkitkan kembali api yang Tuhan beri kepada kita. Bangkitkan semangat lagi kita di hadapan Tuhan. Jangan hanya berbicara yang dahulu, tetapi kita terus melihat ke depan. Karena ada masa depan yang luar biasa yang diberikan bagi orang-orang yang bukan hanya sekedar sesaat dia lakukan hal yang hebat, tetapi dia tetap bertahan dan setia sampai akhir. Haleluya, puji Tuhan. Singers juga saya undang, kita mau nyanyikan satu pujian bagi Tuhan. Mengiringmu seumur hidupku. Mari saudaraku, teman-teman di tempat ini, kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan, kita nyanyikan pujian ini. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau Allah yang baik, yang luar biasa bagi kami. Oh Tuhan, besar setiamu. Kalau kami yang dahulu pernah jauh daripada Tuhan, kami mau buat sebuah keputusan. Dan keputusan ini adalah keputusan yang membawa kami kepada kekekalan, yang itu kerajaan sorga. Kami mau tinggalkan hal-hal yang membuat kami jauh daripada Tuhan. Tetapi kami mau mengambil sebuah keputusan. Sekalipun orang-orang sekitar kita anggap itu biasa, tidak masalah kok. Tetapi kita mau menjadi orang yang berbeda. Kita mau menjadi orang-orang yang terus setia kepada Tuhan. Mengambil sebuah keputusan. Dan keputusan itu yang akan membawa kita kepada keselamatan yang kekal. Kita mau nyanyikan pujian ini. Mengiringmu seumur hidupku. Mengiringmu seumur hidupku. Masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku serahkan, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan
kali lagi mengiringmu seumur. Oh, kami bersyukur masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, oh, dan kehendakku, oh, serahkan padamu, ku serahkan padamu. Mari saudara yang ada di tempat ini, arahkan imanmu kepada Tuhan. Hanya di dalam, oh, ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikan bencanamu untuk memuliakanmu, untuk memuliakan. Mari saudara saja nyanyikan. Mengiringmu, kami bersyukur hanya kepada Tuhan. Kami mau ambil sebuah keputusan Tuhan untuk datang terus di hadirat-Mu. Oh, haleluya. Pikiran, oh, kehendakku. Mari serahkan semua di hadapan Tuhan. Ku serahkan padamu, oh, harapanku. Amin. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Bukan teguh bersamamu Tuhan. Terima kasih Jesus. Jadikanku bejana untuk memuliakanmu, mari sekali lagi angkat tanganmu, angkat hatimu bagi Tuhan. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana. Saya serahkan kepada hamba Tuhan Marcel berdoa. Kehendak kami serahkan padamu, serahkan padamu, harapanku bukan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bencanamu untuk memuliakan, haleluya, untuk memuliakanmu. Pujilah namamu Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Satu hal yang kami pegang Tuhan dalam kehidupan kami, kalau Tuhan yang sudah berbicara di dalam kehidupan kami, itu akan mengerjakan perkara yang kekal di dalam kehidupan kami, memberikan kami kekuatan baru untuk senantiasa kami menjalani kehidupan kami. Pakai terus kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu Tuhan untuk menjadi berkat Tuhan. Bukan hanya Tuhan di sekeliling kami, bukan hanya di tetangga kami, bahkan Tuhan di hadapan orang-orang yang tidak kami kenal Tuhan sama sekali. Berikan kami kekuatan terus untuk kami berbuat baik Tuhan. Berikan kami keberanian untuk kami memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Sekalipun di mata manusia Tuhan kami dianggap bodoh Tuhan. Sekalipun di mata manusia Tuhan kami dianggap tidak berguna. Tapi kami punya Allah yang luar biasa, yang selalu memandang kehidupan kami untuk memberikan senantiasa kami kekuatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pakai Tuhan, hamba Tuhan, Sam Tuhan yang sudah memberitakan kebenaran firman Tuhan, dimanapun dia pergi dan berada. Jadikan dia saluran berkat-Mu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan Tuhan lewat tanda ucapan syukur kami Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Kami yang memberi besar maupun yang kecil, maupun kami yang belum sempat memberi Tuhan, tetap Engkau berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari berkat Tuhan, lambaikan tanganmu buat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saat ini kita akan memberikan korban persembahan. Dan kami akan bawakan pujian yang diciptakan oleh tim GPC.
yang berjudul Tiada Yang Mustahil. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Kuasamu sembuhkan sakitku, bagimu Tuhan tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segala sesuatu dibuatnya untuk kebaikanku. Tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segala sesuatu dibuatnya untuk kebaikanku. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Darahmu hapuskan dosaku, kau selamatkan hidupku. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Kuasamu sembuhkan sakitku, bagimu Tuhan tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Darahmu hapuskan dosaku, kau selamatkan hidupku. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Kuasamu sembuhkan sakitku, bagimu Tuhan tiada yang mustahil. bagimu Tuhan tiada yang mustahil. Bagimu Tuhan tiada yang mustahil. Puji Tuhan, Tuhan Yesus pasti memberkati setiap persembahan yang kita berikan di malam hari ini. Bila kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini,
Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Haleluya Yesus, Allah yang layak terima segala pujian kami. Engkau Allah yang layak terima segala penyembahan kami. Saudara kita semua bangkit berdiri di malam hari ini. Haleluya. kasih Bapa di surga, kami bersyukur buat rangkaian ibadah ini dari awal sampai di akhir ibadah kami. Tuhan berkati semua yang ambil bagian dalam pelayan altar hari ini. Tuhan berkati orang yang mempersiapkan semuanya. Bahkan Tuhan memberkati pemerintah kami di Sulawesi Utara ke depan, di mana ada memilih calon pemimpin. Kami percaya Tuhan campur tangan semuanya. Bahkan perlindungan dana anak domba jadi bagian kami di Sulawesi Utara. Kami berdoa buat setiap kami yang hadir di tempat ini tidak kehilangan berkat, dan dalam perlindungan Tuhan pulang sampai di rumah mungkin ada aktivitas sedikit, tapi kalau istirahat dalam perlindungan Tuhan sehingga bisa bangun besok lagi bersyukur memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan semua pujian, hormat, kemuliaan kepada satu nama yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat dua tanganmu. Sebelum engkau pulang, terimalah berkat dari Bapa yang sangat baik, yang berinisiatif karena manusia berdosa mengutus putranya yang tunggal, berkorban, tercurah darahnya, mati di kayu salib, dikuburkan. Tapi pada hari ketiga dia bangkit, menguatkan para rasul, menguatkan para murid, meyakinkan mereka untuk tunggu di Yerusalem. Ketika Yesus naik ke surga, Roh Kudus diutus kepada para rasul dan murid-murid.
Roh Kudus yang berkuasa, mengubahkan, memulihkan, membuat khotbah-khotbah diurapi, membuat para pelayan seperti nyala api, melayani sehingga gereja bertumbuh, mengalami penganiayaan, gereja tidak takut, gereja hadapi semuanya. Sampai hari ini, Roh Kudus yang sama masih tetap sama, akan memimpin, menguatkan, menguduskan, memulihkan, membawa kita dari kebenaran sampai kebenaran, dari iman sampai iman, dari kemuliaan sampai kemuliaan, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Berkat yang sempurna itu Anda dan saya terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya bisa katakan amin. Silakan duduk semuanya.